Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ananda A, SPT MSI, peserta PKDP tahun 2025, PTPN UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Nutrisi Unggas dengan bahan materi hari ini, proses dan sistem pencernaan pada ternak unggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikan kepada kita pada hari ini sehingga kita semua dapat hadir pada pertemuan hari ini yang dilaksanakan secara online. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi perkuliahan yang berjudul Proses dan Sistem Pencernaan pada Ternak Unggas. Adik-adik sudah siap menerima materi pada hari ini? Oke, semua sudah siap ya? Semua sudah hadir di kelas ya? Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa agar proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua dan adik-adik dapat menerima materi dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik lagi. Baik, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, adik-adik, ada yang masih ingat enggak materi kita minggu lalu? Ya. Oke, betul ya. Jadi materi kita minggu lalu yang Ibu sampaikan itu mengenai selera makan dan mekanisme lapar pada ternak unggas. Nah, adakah dari adik-adik di sini yang bisa menjelaskan kepada Ibu mengenai materi kita minggu lalu? Ya, silahkan. Oke, ya betul sekali ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh teman kalian mengenai selera makan dan mekanisme lapar merupakan aspek penting bagi fisiologis pencernaan yang secara langsung memengaruhi produktivitas ternak unggas. Ya, dalam sistem produksi unggas modern, pemahaman tentang bagaimana unggas mengatur asupan makan menjadi kunci dalam optimalisasi pertumbuhan, efisiensi konversi pakan, kemudian performa produksi secara keseluruhan. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas mengenai proses dan sistem pencernaan pada ternak unggas yang masih ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu ya. Nah, kemudian sebelum saya melanjutkan materi kita lebih dalam lagi, Ibu akan menyampaikan deskripsi singkat ya. Ibu akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai materi perkuliahan pada hari ini. Nah, materi ini membahas tentang struktur, fungsi, dan mekanisme kerja sistem pencernaan pada ternak unggas yang terdiri dari serangkaian organ mulai dari mulut hingga kloaka. Proses pencernaan unggas meliputi 3 tahapan utama, yaitu secara mekanis itu terjadi di lambung otot atau ventriculus, secara kimiawi atau enzimatik oleh cairan pencernaan mikroorganisme yang terdapat di sekum, kolon, dan juga tembolok. Nah, pemahaman tentang sistem ini penting untuk mendukung efisiensi pemberian pakan, optimalisasi pertumbuhan, serta menjaga kesehatan dan produktivitas unggas secara keseluruhan. Nah, sistem pencernaan pada ternak unggas itu merupakan bagian vital dalam proses fisiologis yang menentukan efisiensi penggunaan nutrien dari pakan. Kemudian dari pertumbuhan dan juga produktivitas si ternak tersebut. Nah, pemahaman yang komprehensif tentang struktur anatomi, fungsi fisiologis, serta proses kimiawi dan mekanisme yang berlangsung di dalam saluran pencernaan itu menjadi dasar
manajemen nutrisi yang optimal. Jadi dalam konteks produksi unggas modern itu pemahaman ini berperan sangat penting dalam merancang formulasi pakan, kemudian menentukan strategi pemberian pakan, serta mengevaluasi performa pertumbuhan dalam efisiensi konversi pakan. Nah, keterkaitan dengan integrasi keislaman, jadi dalam pandangan Islam itu mempelajari sistem pencernaan makhluk hidup, ya, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, ya, tetapi juga merupakan bentuk renungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ciptaannya yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, yang mana ayat ini menggambarkan bahwa penciptaan makhluk hidup termasuk struktur dan sistem di dalamnya adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sistem pencernaan unggas dengan kompleks dan efisien menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk dengan fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, mempelajari fisiologis pencernaan pada unggas juga merupakan bentuk ibadah ilmiah yang seharusnya memperkuat rasa syukur dan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan ternak secara bijaksana. Ketika adik-adik ingin mempelajari suatu hal, kita harus mengetahui dulu apa tujuan mempelajari materi tersebut, kemudian apa yang nantinya diharapkan kepada adik-adik tersebut setelah mempelajari materi ini. Jadi, capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini diharapkan adik-adik mampu menjelaskan struktur anatomi dan organ-organ penyusun sistem pencernaan pada unggas, termasuk mulut, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halus, cecum, rectum, dan juga kloaka. Kemudian mengurai proses pencernaan mekanik dan kimiawi pada setiap bagian saluran pencernaan unggas, serta peran masing-masing organ dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Baik, nah ini. Apa sih pengertian dari sistem pencernaan? Apa sih pengertian dari saluran pencernaan? Adakah dari adik-adik di sini yang bisa menjelaskan perbedaan kedua antara sistem pencernaan dan saluran pencernaan? Silahkan raise hand. Ya, baik. Oke, ya. Jadi betul sekali ya yang disebutkan oleh teman kalian, yang dijelaskan oleh teman kalian mengenai sistem pencernaan dan saluran pencernaan. Jadi sistem pencernaan merupakan sistem keseluruhan struktur dan fungsi yang terlibat dalam proses pencernaan. Nah, termasuk saluran pencernaan beserta organ-organ tambahannya dan mekanisme fisiologis yang mendukung proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, sedangkan kalau saluran pencernaan, jadi saluran pencernaan itu rangkaian organ berongga yang saling berhubungan mulai dari bagian mulut hingga ke lubang anus atau kloaka pada ternak unggas yang berfungsi untuk menerima, memproses, mencerna, menyerap, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna. Nah, di dalam saluran ini terjadi proses fisiologis seperti pencernaan mekanis, pencernaan fermentatif, dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, di sini pakan yang masuk ke dalam mulut, ya, pakan yang masuk ke dalam mulut nantinya akan terjadi yang namanya gerakan mekanis pakan dari paru ke kloaka karena adanya kontraksi-kontraksi lapisan muskularis atau gerakan peristaltis. Gitu. Nah, di sini mukus atau lendir disekresikan sepanjang saluran pencernaan oleh sel-sel dalam mukosa dan bertindak sebagai pelumas. Nah, di antara lapisan muskularis dan mukosa terletak submukosa yang mengandung kelenjar-kelenjar sekretoris, ya, mengandung kelenjar-kelenjar sekretoris. Nah, organ pencernaan unggas
terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada organ pencernaan utama dan ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama termasuk paru dan mulut, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halus, duodenum, jejunum, ileum, seko, usus besar, dan terakhir ada kloaka dan juga ven. Nah, organ pencernaan tambahan itu organ yang tidak dilalui oleh pakan secara langsung, tetapi berperan penting dalam memproduksi zat-zat yang membantu proses pencernaan, terutama enzim dan cairan pencernaan. Nah, organ di dalamnya terdiri dari kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Nah, kedua organ ini memiliki peran yang sama dalam proses perombakan pakan, ya peranannya sama dalam proses perombakan bahan pakan, yang mana dalam proses tersebut terjadi tiga proses pencernaan secara mekanis, secara kimiawi, dan juga secara fermentatif. Proses pencernaan unggas yang pertama, pencernaan secara mekanik berlangsung pada ventriculus. Pakan dikonsumsi akan diubah menjadi pasta melalui kontraksi otot dan bantuan grid yang ada di dalam ventriculus. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi atau enzimatik. Pencernaan enzimatik dilakukan oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar saliva di mulut. Enzim yang dihasilkan oleh proventriculus, enzim dari pankreas, enzim empedu dari hati, dan enzim dari usus halus. Enzim-enzim tersebut memiliki peranan sebagai pemecah ikatan protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, yang ketiga ada pencernaan secara fermentatif. Jadi proses ini terjadi dengan adanya mikroorganisme seperti dengan bantuan bakteri, jamur atau ragi yang aktif di dalam saluran pencernaan dan nantinya akan memproduksi asam organik atau asam asetat dan asam laktat. Nah, organ pencernaan utama pada unggas ya, yang sudah disebutkan tadi di awal ada paru dan mulut, tembolok, lambung kelenjar, lambung otot, usus halus, sekum, usus besar, kloaka, dan yang terakhir ada ven. Nah, pencernaan dalam mulut. Pencernaan dalam mulut itu mulut terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada mandibula atas dan juga ada mandibula bawah yang secara kolektif dikenal sebagai paruh. Nah, mandibula atas itu melekat dengan tengkorak dan merupakan bagian paruh yang tidak dapat bergerak. Sedangkan mandibula bawah melekat berengsel dan merupakan bagian paruh yang dapat digerakkan. Nah, ini ada beberapa contoh adaptasi morfologi pada bentuk paruh ya. Macam-macam bentuk paruh ternak unggas ini disesuaikan oleh adaptasinya dalam memperoleh pakan ya, dalam memperoleh makan. Pencernaan pakan dimulai dari paruh, diteruskan di mulut, menghasilkan saliva dengan kandungan enzim amilase dalam konsentrasi rendah sehingga proses pencernaan karbohidrat secara enzimatis di mulut itu sangat terbatas. Saliva unggas mempunyai aktivitas sampai di tembolok ya dan ventriculus. Nah, produksi saliva berasal dari kelenjar maxillaris, palatini, pterygoidea, dan juga mandibularis. Nah, pencernaan di tembolok. Nah, pencernaan di tembolok itu menampung sementara pakan yang masuk atau yang dikonsumsi. Selanjutnya, pakan nantinya akan dilunakkan dengan bantuan saliva dari kelenjar mulut ke esofagus, kemudian ke tembolok, ya. Terjadi aktivitas enzim amilase dan proses fermentasi oleh bakteri yang didukung oleh pH tembolok sekitar 6,3 dan hasil akhir berupa asam asetat. Pencernaan di lambung ada dua, ya ada proventriculus dan ada ventriculus. Nah, lambung unggas terdiri dari dua, ya ada lambung kelenjar atau proventriculus dan lambung otot atau ventriculus. Nah, proses pencernaan pada proventriculus yaitu pencampuran pakan dengan getah lambung asam klorida atau HCl dan juga pepsin. Sedangkan ventriculus, pakan digiling dalam ventriculus atau gizar secara mekanis dan dibantu oleh adanya grid, ya dibantu oleh adanya grid. Usus halus. Nah, usus halus di sini ada sebagian besar
pencernaan dan absorpsi nutrisi terjadi di dalam usus halus. Proses pencernaan dibantu oleh kelenjar intestinal yang menghasilkan mucin yang berfungsi sebagai pelicin. Usus halus terdiri dari 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum, dan terdapat gerakan peristaltik di dalam usus halus yang berperan untuk mencampur digesta dengan cairan pankreas dan juga empedu. Enzim usus halus. Jadi enzim usus halus menghasilkan enzim-enzim amilase, lipase, dan juga protease yang berfungsi untuk memecah zat-zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa fruktosa, enzim maltase memecah maltosa menjadi glukosa, enzim eripsin memecah bentuk intermediate menjadi asam amino atau mengubah pepton atau dipeptida menjadi asam amino. Duodenum. Duodenum ini merupakan bagian usus halus yang berbentuk U dengan kelenjar pankreas di dalamnya mensekresikan enzim yang mampu meningkatkan pH zat makanan di dalam duodenum sehingga kelarutan dan penyerapan di bagian jejunum dan ileum itu akan meningkat. Proses pencernaan pakan di duodenum dibantu dengan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan juga protease. Jejunum itu kelanjutan dari duodenum yang berfungsi seperti duodenum, penyerapan makanan yang belum selesai saat di duodenum. Kemudian merupakan bagian usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan produk akhir pencernaan. Jejunum mencerna dan menyerap sebagian besar cairan pankreas dan empedu yang masuk ke dalam usus halus. Proses pencernaan enzimatis dan penyerapan paling besar terjadi di jejunum. Nah, kalau ileum, ini saluran pencernaan bagian dari usus halus terakhir yang menghubungkan usus halus dengan usus besar, ya. Nah, ileum merupakan tempat pertumbuhan bakteri saluran pencernaan. Nah, ileum juga merupakan tempat penyerapan zat-zat nutrisi, yaitu asam amino, vitamin, dan monosakarida ke dalam sirkulasi darah. Pencernaan dalam sekum. Nah, pencernaan dalam sekum ini persambungan usus bagian bawah dan rektum terdapat 2 bentukan cabang usus yang buntu sehingga disebut dengan usus buntu atau seka. Di dalam seka terdapat pencernaan karbohidrat, protein, absorpsi, serta sintesis vitamin A. Sintesa membantu mencerna pakan yang memiliki susunan serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa ternik atau mikroorganisme. Usus besar atau rektum, bagian dari large intestinum yang paling belakang dan berakhir di kloaka yang fungsinya sebagai reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada unggas. Kloaka. Nah, yang terakhir ada kloaka. Nah, kloaka di sini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Kloaka merupakan lubang pelepasan sisa digesti atau coprodeum, urin dan muara saluran reproduksi urodeum, ya, serta lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar atau fan. Seperti itu. Jadi itulah organ-organ pencernaan pada ternak unggas. Nah, kemudian kalau misalnya dihubungkan dengan beberapa penelitian, jadi ada penelitian-penelitian yang memang meneliti tentang perkembangan yaitu berat dan juga panjang dari organ-organ pencernaan. Nah, seperti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al. 2022 dengan penambahan temulawak, kurkuma xanthorrhiza rox, dan susu bubuk afkir pada level yang berbeda terhadap bobot relatif profil organ dalam broiler, ya. Jadi di sini dia melihat bagaimana bobot relatif profil organ dalam broiler, apakah memberikan dampak positif ataupun negatif dari hasil pemberian 2 pakan tambahan ini. Seperti itu, dan hasilnya adalah memberikan dampak yang positif, ya, dan bisa dijadikan sebagai pakan tambahan. Nah, selanjutnya penelitian yang kedua ada dari Ashari et al. 2025 dengan pengaruh penambahan tepung daun
pepaya atau karika papaya dalampakan terhadap histomorfometri usus halus ayam buras, ya. Usus halus ayam buras. Jadi penelitian ini di mana tepung daun pepaya akan kandungan protein dan dia kaya akan kandungan protein dan enzim papain yang terkandung di dalamnya mampu meningkatkan pencernaan pakan serta kandungan flavonoid yang berperan sebagai antimikroba, ya, yang mampu memperbaiki saluran pencernaan terkhusus pada usus halus. Nah, jadi jika dilihat dari hasilnya, ya, di sini bahwa pemberian tepung daun pepaya itu memberikan hasil yang berpengaruh nyata ya terhadap histomorfometri usus halus ayam buras, sehingga dilihat dari performanya itu ayam burasnya itu mengalami peningkatan, ya, bobot badannya itu bertambah. Ya, mungkin sampai di sini. Kira-kira adik-adik ada yang mau kalian tanyakan? Silahkan. Silahkan raise hand, ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang bagus, ya. Jadi pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian adalah mengapa struktur anatomi saluran cerna unggas beradaptasi dengan jenis pakannya, ya. Jadi kenapa dia saluran cerna unggas itu dia beradaptasi dengan jenis pakannya, karena unggas itu cenderung menelan, mengkonsumsi pakan secara utuh tanpa dikunyah karena tidak ada gigi, ya. Jadi mereka langsung menelan dengan bantuan saliva, maka organ-organ dalam berupa crop, gizzard, proventriculus, usus halus, cecum, usus besar itu mengalami perkembangan atau mengalami pertambahan seperti itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, ya, sudah jelas, ya. Sudah jelas. Oke, baik. Selanjutnya, kalau semuanya sudah cukup jelas, Ibu akan membagi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok diskusi, ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok, yang mana Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok yang isinya 4-5 orang. Kemudian didiskusikan soal di bawah ini. Jadi ada soal, ya, yang di dalam ada 3 soal nantinya, dan siapkan presentase, ya, singkat 5-7 menit atau laporan diskusi, ya, tertulis maksimal 2 halaman dan disertai dengan referensi ilmiah atau jurnal jika memungkinkan untuk memperkuat argumen. Nah, di sini ada 3 soal, ya, nanti disesuaikan dengan kelompok masing-masing, ya. Nah, diskusi kelompoknya ini Ibu beri waktu selama 3 hari, dan setelah selesai nantinya untuk hasilnya, tugasnya itu akan dikumpul lewat barcode, ya, QR code ini. Jadi ada QR code, di situ kalian bisa mengumpulkan tugas, ya, tugas berupa laporan dan juga PowerPoint, ya, materi yang akan dipresentasikan. Itu untuk diskusi kelompok. Nah, selanjutnya untuk tugas mandiri, jadi ada tugas mandiri juga, ya, yang Ibu berikan berupa project based learning. Jadi kalian akan membuat project, membuat simulasi visual dan analisis inovasi pakan berbasis sistem pencernaan unggas. Jadi nanti adik-adik di sini diminta untuk membuat proyek visual edukatif dan laporan ilmiah singkat yang menggambarkan sistem pencernaan ternak unggas secara lengkap serta menganalisis bagaimana intervensi pakan. Jadi nanti adik-adik bisa membuat proyek itu baik manual maupun dalam bentuk visual, ya. Nah, di sini ada instruksinya. Nanti adik-adik bisa membaca instruksinya, ya, membuat media visual bisa berupa poster, ya, poster anatomi saluran pencernaan unggas, atau juga bisa juga dengan video animasi singkat, ya, video animasi singkat. Kemudian menulis laporannya, laporan proyeknya maksimal 5 halaman, sudah ada ketentuannya di dalam, dan persentase hasil proyek itu nantinya akan kita presentasikan selama 7-10 menit. Nah,
outputnya nanti yang akan kalian kumpulkan itu berupa produk visual, baik itu boleh poster, boleh video, ya boleh maket. Kemudian laporan ilmiah berupa format PDF atau Word juga bisa, dan juga slide persentase kelompok. Nah, nanti tugasnya ini bisa kalian kumpulkan melalui QR code yang ada di slide Ibu. Oke, jadi setelah apa yang Ibu sampaikan mulai dari awal sampai dengan akhir tadi materi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkuliahan pada hari ini mengenai sistem dan proses pencernaan pada ternak unggas, yang mana sistem pencernaan unggas merupakan mekanisme penting yang memungkinkan pakan diubah menjadi energi dan zat gizi melalui proses mekanis kimiawi dan fermentatif. Setiap organ, mulai dari paru hingga kloaka, bekerja secara sinergis untuk memastikan penyerapan nutrien berjalan optimal. Pemahaman tentang sistem ini sangat penting untuk menunjang efisiensi produksi, kesejahteraan hewan, dan perancangan pakan yang tepat. Seperti itu, ya. Oke, baik. Dengan pemaparan demikian pemaparan materi kita pada hari ini mengenai proses dan sistem pencernaan pada ternak unggas. Semoga materi ini tidak hanya menambah pemahaman teknis kita dalam bidang peternakan, tetapi juga menjadi pintu renungan ya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sistem biologis yang sangat teratur dan juga fungsional. Atau mari kita jadikan ilmu ini sebagai bekal untuk merancang strategi pakan yang lebih baik, memperlakukan hewan dengan etika dan berkontribusi dalam sistem peternakan yang berkelanjutan dan penuh keberkahan. Dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik. Ibu tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.